Halo guys, selamat malam. Selamat datang kembali di channel aku, Mombiti. Mombiti, tempatnya sharing pembahasan dewasa. Kak, maaf nanya, normal gak sih? Aku kan baru masuk 16 tahun, tapi aku udah suka kayak saknean gitu, terus gacengan. Terus kalau nggak diladenin yang ada stres gitu. Aku nggak fokus sekolah. Makanya aku muasin sendiri dulu gitu. Sering lagi. Sehari bisa 4 sampai 6 kali gitu, Kak. Wow. 16 tahun dia hobi iloj, hobi senam jari, sehari sampai 4 6 kali. Wah, 16 tahun itu berarti masih SMA ya guys ya, masih SMA. Dan aku yakin nih usia-usia segini tuh kayak masih apa ya, ibarat kata dari usia bocil terus ke ABG ya gitu. Jadi kayak masih jiwa-jiwanya tuh kayak liarnya tuh, ibarat kata kayak singa baru lepas dari kandang ya gitu loh, baru tahu enaknya ya. Makanya kalau usia-usia segini, kalau tidak dibimbing dengan benar, itu akan terjadi penyimpangan ya. Nah, kamu gak usah kaget, itu normal ya. Kamu harus mengenali apa yang terjadi dengan tubuhmu ya, karena ini masa-masa peralihan ya. Peralihan yang tadi tante bilang dari bocil ke dewasa ya, begitu. Makanya dengerin nasihat tante ya dek ya. Kalau kamu suka senam 5 jari nggak apa-apa, normal ya gitu. Ini adalah sebagai bentuk kamu mengenali tubuhmu ya. Tapi tante berpesan dek, jangan berlebihan ya, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Terus kalau 4 sampai 6 kali sehari itu normal atau enggak, Tante? Wajar atau enggak, Tante? Iya, kalau menurut Tante wajar-wajar aja. Selagi itu tidak mengganggu aktivitasmu dan tidak membuat dampak buruk terhadap hidupmu, ya. Sebagai contoh, Tante kasih tahu nih. Seandainya kalau kamu enggak senam 5 jari, itu misalnya kamu happy, seneng, positive vibe lah ya intinya kan. Tapi setelah kamu senam 5 jari 4 sampai 6 kali sehari, itu kamu jadi males-malesan, murung, bad mood, terus nggak mau bersosialisasi. Nah, ini baru tidak boleh ya. Jadi harus di stop. Tapi kalau di stop itu tidak mungkin deh, ya kan? Karena ini adalah kebutuhan dasar manusia, makanya perlu dikurangin ya. Tapi ini ada tapinya deh ya, dengerin tante. Seandainya kamu senam 5 jarinya itu sebanyak itu tadi, tapi kamu malah lebih happy, lebih fresh badannya, lebih positive vibe, terus lebih mensupport kehidupan kamu gitu loh. Iya kan ada toh kalau cowok-cowok itu kalau misalnya dia itu stres, pelampiasannya ke senam 5 jari, galau pelampiasannya ke senam 5 jari, atau kayak ada hasrat-hasrat terpendam, pelampiasannya kemana, ke senam 5 jari, ke iloj, iya kan. Jadi supaya memancing si hormon-hormon bahagia ini keluar, supaya kita pikirannya lebih tenang, lebih rileks, lebih happy, lebih mood menjalankan aktivitas. Nah, ini nggak apa-apa deh ya. Nah, tante kasih tahu, kebutuhan laki-laki ya terkait yang tadi senam 5 jari itu masing-masing orang beda deh, nggak sama sayang ya. Jadi kalau kamu butuhnya 4 kali 6 kali ya nggak apa-apa ya, selagi yang tante tadi bilang. Terus ada efek sampingnya nggak? Ada. Kalau kamu keseringan dan kamu sangat amat bersemangat ya,
itu nanti bisa lecet, bisa perih, bisa nyeri ya, dan buat itu kamu jadi nggak nyaman ya. Paling parahnya nanti bisa merusak kulit, bisa mungkin merusak saraf-sarafnya di sekitar situ, atau ngebuat yang lebih fatalnya lagi mungkin ya kesleo mungkin ya, atau gimana gitu kan ya. Makanya hati-hati ya. Mungkin next materi nanti tante ajarin buat senam 5 jari yang baik dan benar, mau gak dek ya? Nah begitu ya. Aduh, panjang kali lebar ya ini bahasan kita ya. Kalau aku nilai nih, ini si kakak yang 16 tahun ini nih, ini dia termasuknya bener sih gitu kan ya. 16 tahun dia melampiaskannya dengan senam 5 jari itu tadi ya gitu. Tidak esek-esek bebas ya kan. Nah, ini udah termasuknya ya lumayan bener lah ya, walaupun mungkin perlu dibimbing lagi ya. Aku berpesan ya, jadi buat kalian-kalian semua yang mungkin masih usia segini ya, masih usia belasan tahun ya, kalau masih memungkinkan untuk ditahan, jangan cari sarang dulu ya gitu. Jangan coba-coba esek-esek bebas ya, karena nanti resikonya kalau kamu tidak bisa mengendalikan diri itu nanti bisa fatal ya. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Halo mom, mau konsul mom terkait perilocan. Mom, setiap aku diilocin, pasanganku sering disuruh nahan sambil di KCK terus sampai bener-bener nggak bisa ditahan. Udah bener-bener KLR sendirinya. Maksud. Terus sama stop and go, cuman itu stopnya sering dilebihin mom. Apakah itu bisa membantu durasi lebih lama mom? Oke, jadi aku jelasin sekali lagi pertanyaan dari kakaknya ya. Jadi si kakaknya ini suka banget bermain senam 5 jari bersama dengan pasangannya ya, dan pasangannya ini menuntut si dia untuk kayak nahan-nahan gitu loh ya. Nah terus kakak ini bertanya, apakah dengan cara seperti itu bisa berpengaruh terhadap durasi? Nah aku waktu itu pernah ngajarin ya guys, kalau untuk latihan durasi itu bisa dengan cara nahan-nahan kayak gini. Cuman jangan asal-asalan ya, nanti takutnya kenapa-kenapa. Jadi harus tetap pakai trik and tips ya, jadi jangan asal-asalan. Sebenarnya bahasanya bukan tahan menahan ya, tapi mengontrol ya gitu. Karena sekali lagi laki-laki itu sebenarnya bisa mengontrol diri ya, semua ada di sini ya gitu. Jadi tergantung kamu bisa mengontrol diri atau enggak. Nah caranya gimana ya, makanya dilatih. Kontrol dirimu itu dilatih supaya dia itu peka ya. Yang dimaksud peka ini gimana mom? Ya peka kapan harus keluar, kapan harus tidak boleh keluar. Nah begitu. Mau keluar itu kan rasanya kayak panas-panas gimana gitu ya. Nah dinginkan ya gitu. Jadi dinginkan ya. Entah kamu kayak mana lah caranya kamu mendinginkan suasana ya. Entah kamu sambil teringat utang, atau teringat jemuran belum diangkat, atau teringat apa kayak gitu ya. Pokoknya intinya harus dialihkan rasa mau keluarnya tadi itu sehingga tidak terjadi keluar ya gitu ya gitu ya. Memang terdengarnya itu susah ya, cuman ya belajar ya. Belajar ini adalah ujian yang harus kamu luluskan ya gitu, supaya kamu bisa menjadi lelaki yang sejati. Oke, nanti jadi
Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ada yang tidak sependapat ya, kalian bisa tulis-tulis di kolom komentar ya. Oke, aku lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Halo kak, mohon maaf kak sebelumnya video kakak lewat ke beranda saya. Saya lihat video-video kakak membahas tentang 18 plus. Jadi saya berminat buat sharing sama kakak. Terima kasih. Jujur aku senang banget kalau misalnya ada kalian itu yang mau sharing sama aku ya, yang mau cerita, yang mau sharing, yang mau ngobrol sama aku ya tentang seperti ini ya, karena nggak semua orang ya mindsetnya itu terbuka dengan bahasan-bahasan seperti ini ya gitu. Jadi terima kasih ya. Nggak usah ngambil negatifnya guys, ambil-ambillah yang positif ya. Kalau ada negatif dari aku jangan diambil ya, dibuang aja, ambil positifnya aja ya. Hitung-hitung kalian belajar secara gratis di sini ya. Oke. Izin bertanya kak, sebelumnya maaf banget kalau pertanyaannya sedikit tidak sopan. Sopan banget nih kakaknya nih ya. Supaya HB DRS-nya bisa lama itu gimana ya kak? Aduh maaf ya aku serem. Oke, aku ulangin ya. Supaya HB DRS-nya bisa lama itu gimana ya kak? Apa ada obatnya atau ada teknik-teknik tertentu? Nah, ini aku udah jawab juga ke kakaknya ya. Aku bilang ada teknik, ada obat, tergantung maunya gimana ya. Nah, terus dibalasin lagi nih sama kakaknya, kalau boleh tahu tekniknya bagaimana ya kak? Mohon penjelasannya kak, kalaupun pakai obat rekomendasinya obat apa kak, dan apa efek sampingnya. Oke, jadi karena mungkin ini akan menjadi pertanyaan yang mewakili banyak orang ya, jadi aku bahas di sini. Untuk masalah lama ya, ini kan kayak menjadi sesuatu yang sangat sakral bagi laki-laki ya kan. Semua laki-laki pengen permainannya itu memuaskan nih ya. Salah satunya adalah bisa lama. Kenapa sih kok cowok-cowok itu pengen lama? Ya kak, supaya bisa buat cewek itu seneng. Emang iya cewek itu seneng kalau lama? Yang harus laki-laki tahu, enggak semua lama itu bikin cewek senang ya. Ingat ya, kenapa kok begitu? Iya, kalau lama doang tapi tidak enak ya percuma toh ya. Sebentar pun bisa jadi enak kalau mainnya bener, kalau kamunya jago ya kan. Nah, ini kuncinya ya. Tapi menurut aku lama juga menjadi suatu hal penting sih ya, karena ya kalau kamu bener-bener sebentar banget ya itu fatal juga ya. Oke, jadi teknik yang bisa kalian pelajari untuk masalah lama ini ya, kamu bisa dengan cara latihan senam 5 jari ya. Tapi bukan sekedar senam 5 jari loh ya. Jadi kalau senam 5 jari biasanya itu kan kayak tidak beraturan, begini aja. Yang penting CRT ya. Yang penting adalah kepuasanmu, begitu kan ya. Tapi kalau senam 5 jari yang untuk latihan ya, itu nggak begitu. Bedanya senam 5 jari biasa dengan senam 5 jari latihan ini adalah kalau yang latihan ini bebas, mau di CRT-in boleh, tidak di CRT-in juga boleh. Jadi fokusnya itu bukan ke CRT-nya ya, tapi ke tekniknya ya gitu. Seberapa kuat kamu menahannya, seberapa kuat seberapa kuat latihan yang bisa kamu tempuhnya ya. Nah, ini fokusnya. Tapi kalau senam 5 jari yang biasa, itu kan kamu gunain untuk apa? Untuk supaya kamu CRT ya kan, supaya kamu puas begitu kan. Nah, jadi kayak cuman asal-asalan aja gitu kan, bahkan nggak gini gitu ya. Aku pernah lihat ya
member aku itu dia kalau e-lodge ya, jadi dia itu nggak gini ya, tapi dia itu kayak cuman dipegang bagian bawahnya doang loh, cuman digini-giniin doang gitu kan. Nah ini nih kayaknya besok perlu aku bahas ya, macam-macam senam 5 jari untuk pria ya. Begitu ya. Nah jadi itu ya guys ya yang harus kalian perhatikan ya. Nah untuk lebih jelasnya ya, silahkan kalian order minyak aku aja guys ya, karena nanti ketika kalian order minyak aku ini nanti akan mendapatkan teknik yang aku tulis ya di kertas panduan ya gitu. Jadi mungkin ini aku jelaskan secara singkat aja, nanti selebihnya kalian silahkan order aja ya. Minyak P, minyak pijat oles tradisional ya, untuk perawatan masalah kulit dan sebagai media ikhtiar untuk laki-laki dan juga untuk perempuan ya. Oke ya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau beli ya, itu bisa langsung cek di deskripsi ya. Terus kalau mau tanya-tanya juga di bawah situ ada WA-nya, jadi silahkan aja ya guys ya. Silahkan. Sebenarnya kurang lebih tekniknya itu sama seperti senam 5 jari pada umumnya. Yang membedakan adalah kalau senam 5 jari biasa itu kan yang dicari kepuasannya, yang dicari adalah CRT-nya ya kan. Kalau udah CRT ya udah begitu kan. Tapi kalau senam 5 jari yang untuk latihan itu tidak berfokus pada CRT ya. Fokusnya adalah ke gerakannya, pegangannya, cengkramannya, terus kayak berapa lama kamu sanggup latihannya. Nah seperti itu ya gitu. Oke ya, mungkin sudah jelas ya guys ya, atau belum jelas? Kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Oh ya, tadi ada tambahan rekomendasi obat dan efek sampingnya ya gitu. Sebenarnya kalau misalnya kalian itu nyari ya di e-commerce itu kan banyak banget kan yang pada jualan obat-obat untuk seperti ini ya. Cuman saran aku adalah cari obat yang menurut kalian itu kalian benar-benar yakin itu aman. Terus ya jangan asal beli obat ya gitu, obat ya, jangan asal-asalan ya gitu. Jadi benar-benar kalian tuh harus cari tahu dulu ya begitu, atau kalian bisa lihat testimoninya dulu. Nah begitu saran aku ya. Sebenarnya nggak perlu pakai obat juga nggak apa-apa ya. Ya tadi alternatifnya pakai latihan. Cuman kalau kalian pengen cepet ya pakai obat ya. Atau kalau misalnya kalian itu pengen yang kayak obat tapi lebih aman, ya mungkin kalian bisa pakai herbal ya. Nah aku punya guys ya, siapa tahu kalian membutuhkan ya, jadi kalian bisa cobain produk aku guys ya, namanya Asmara Praja. Itu bisa buat lama ya gitu. Jadi kalau kamu pengen langsung ngefek, berasa ya langsung cepet ya, nah itu kamu bisa pakai minum Asmara Praja ya gitu. Mungkin nanti next aku bahas Asmara Praja ya, jadi biar kalian bisa bisa tahu juga ya gitu. Untuk Asmara Praja sendiri itu tidak ada efek samping ya, jadi insya Allah aman, karena Asmara Praja itu adalah herbal ya, jadi dia bukan obat, dia adalah herbal ya, terbuat dari 100% simplicia ya. Simplicia itu adalah tanaman kering ya, tanaman yang dipanen terus dicuci terus dijemur sampai kering, terus habis itu dihaluskan terus dimasukin ke dalam kapsul supaya bisa gampang dikonsumsinya gitu ya. Jadi silahkan buat teman-teman yang berminat langsung aja cek di deskripsi aku ya. Oke, mungkin itu aja video kali ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar ya, aku tunggu.
Bye bye.